Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syukran lillah mabadu. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salam selalu tercurah pada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para kita yang selalu istiqomah di jalannya. Saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ayah bunda semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT selalu jaga kesehatan ayah bunda semua. Ayah bunda semua, beginilah kondisi sekolah Abata saat ini. Sepi, tidak ada pembelajaran di sekolah. Rindu rasanya melihat anak bersenda gurau dengan temannya. Rindu rasanya mendengarkan suasana gemuruh berisik anak-anak belajar. Dan yang paling kami rindukan adalah suara gemuruh anak-anak ketika tilawah Al-Quran. Sepertinya perasaan yang kami rasakan juga dirasakan oleh ayah bunda semua, dan tak terlepas juga dirasakan oleh putra-putrinya. Ayah bunda semua, banyak sekali masukan kepada kami selama pembelajaran di rumah kurang lebih 2 bulan ini. Tentunya ada yang mendukung, ada juga yang memberikan masukan-masukan untuk perbaikan Abata ke depannya. Terlepas daripada itu, kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda yang telah menggantikan tugas kami menjadi guru di rumah. Jazakallah khairan katsiran. Selamat, Anda sudah menjadi guru terbaik selama di masa wabah ini dan tentunya untuk selama-lamanya. Ayah bunda semua, kurang lebih 2 bulan ini belajar di rumah kami evaluasi bersama. Tentunya ada banyak kekurangannya, dan itu pun juga dirasakan oleh banyak ayah bunda di rumah, karena memang tidak bisa dipungkiri dengan segala keterbatasan yang ada, semua sistem sekolah dimanapun belum siap menghadapi wabah ataupun ujian seperti ini. Ayah bunda semua, ada banyak sekali masukan kepada sekolah ataupun banyak sekali cerita kepada sekolah yang meminta untuk pembelajaran kembali normal, karena tentunya dengan beberapa alasan. Ada yang sudah rindu dengan sekolah, ada juga alasannya karena merasa kesulitan mengajar anaknya, ada juga yang merasa keteteran. Masya Allah, ini juga salah satu ibroh tentunya bagi kami ataupun bagi ayah bunda semua. Ternyata menjadi profesi seorang guru itu sangatlah berat, karena guru itu mengajarkan kebaikan, dan profesi guru adalah salah satu profesi yang mana itu adalah profesi kenabian. Maka dari itu memang berat menjadi seorang guru. Mohon doanya kami di sini, guru-guru Abata, satu guru mengajari 15 anak di dalam satu kelas. Jadi mohon maaf kalau sekiranya dalam keberjalanan selama ini didapati banyak sekali kekurangan, karena ayah bunda sendiri rasakan bagaimana di dalam mendidik anak banyak sekali yang harus kita upgrade, baik dari segi keilmuan maupun dari segi attitude, sikap kita kepada anak, maupun dari segi akhlak kita. Karena pendidikan tidak hanya apa yang kita ucapkan, tapi juga pendidikan apa yang kita contohkan kepada anak putri kita. Ayah bunda semua, ada banyak sekali masukan yang tadi saya sampaikan, meminta untuk Abata membuka pembelajaran normal seperti biasa. Tapi juga tidak sedikit wali murid yang menyampaikan kepada kami rasa khawatir yang mendalam kalau sekiranya pembelajaran kembali normal di sekolah. Tentunya kami selaku pihak sekolah ingin memfasilitasi keinginan ayah bunda semua. Maka dari itu, insya Allah memasuki tahun ajaran baru yang sesaat lagi pada tanggal 13 Juli 2020, insya Allah Abata menyiapkan ataupun memberikan 2 opsi pembelajaran yang nantinya silahkan ayah bunda pilih, dan insya Allah sekolah akan memutuskan berdasarkan polling yang terbanyak daripada pilihan ayah bunda di rumah. Adapun opsi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan skema full belajar di rumah, sebagaimana yang telah kita jalani kurang lebih 2 bulan ini. Anak-anak tetap pembelajaran di rumah dengan materi kita berikan secara online.
tentunya insya Allah kami dari pihak sekolah akan upgrade kapasitas kami untuk lebih baik lagi di dalam memberikan materi. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri keputusan ini ataupun opsi ini memiliki sisi positif dan negatifnya. Setidaknya sisi positif daripada kebijakan ini tentunya ayah bunda di rumah lebih tenang terkait kesehatan dan keamanan putra-putrinya, karena kesehatan putra-putri ayah bunda semua yang mengatur ataupun bunda semua yang mengontrol. Akan tetapi tidak sedikit juga sisi negatifnya, karena pembelajaran di rumah terus-menerus menggunakan gadget, dan yang telah kita sering share kepada ayah bunda semua bahwasanya gadget itu banyak sekali sisi negatifnya. Kan tapi sekarang kita harus bersahabat dengan gadget. Maka dari itu ada juga bukan laporan ya, masukan bahwasanya coba dikurangin pembelajaran online menggunakan gadget karena sudah mulai nih anak kecanduan layar. Lalu juga tentunya kami dari pihak sekolah jujur merasakan sendiri dengan pembelajaran di rumah, capaian target pendidikan kami tidak terkejar maksimal, karena biasa pembelajaran yang dilakukan di sekolah dari pagi sampai sore dengan pertemuan intens dengan guru, dan guru pun dibekali dengan keilmuan, di-upgrade terus, itu pun masih banyak kekurangan. Terlebih belajar di rumah tanpa ada tatap muka antara guru dengan siswa, dengan jam pembelajaran yang tentunya saya yakin jauh lebih sedikit daripada belajar di sekolah. Lalu kami juga menyediakan opsi yang kedua bagi wali murid yang menggebu-gebu sudah rindu ingin anaknya kembali sekolah. Kami memberikan opsi yang kedua, yaitu opsi kombinasi antara belajar di rumah dan belajar di sekolah. Tentunya kami tidak bisa memfasilitasi belajar normal seperti biasa, semua masuk, tidak bisa, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kita harus ada physical distancing, harus ada protokol kesehatan. Maka dari itu kami memunculkan opsi 2 ini, ada opsi kombinasi, memberikan kesempatan kepada putra-putri Anda ataupun ayah bunda di rumah untuk bisa belajar berkegiatan di sekolah 1 kali di dalam 1 pekan. Bagaimana teknisnya? Sekolah Abata terdiri dari 3 lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 tidak digunakan untuk kelas. Kami berencana setiap lantai hanya diisi 2 kelas saja. Yang biasanya diisi 8 kelas, jadi diisi 2 kelas. Dan setiap hari masuk hanya 1 kelas setiap angkatan. Contoh, kelas 1 ada kelas Cordova, Kairo, Hijaz, Alexandria. Kita bagi menjadi 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Contoh, Alexandria, Cordova masuk hari Senin, Kairo masuk hari Selasa, Hijaz masuk hari Rabu, dan Alexandria masuk hari Kamis untuk kelas 1. Kelas 2, Taif masuk hari Senin, Andalusia masuk hari Selasa, Damaskus masuk hari Rabu, dan Syam masuk hari Kamis. Jadi di dalam 1 hari hanya diizinkan masuk 1 kelas saja. Lalu bagaimana pengaturan di kelas? Tentunya ada banyak protokol yang harus kita sepakati bersama dan harus kita jalankan bersama. Tapi sebelum masuk ke protokol yang sudah kita tetapkan, saya ingin menyampaikan tentunya pembelajaran di sekolah ini tidak akan mungkin semua pembelajaran diberikan kepada putra-putri Anda, karena pertama waktu terbatas, tentunya tidak akan bisa kita memberikan semua. Lalu yang kedua juga kita akan prioritaskan pembelajaran yang sifatnya penting dan menjadi tanggung jawab kami baik itu di dunia maupun di akhirat. Di antaranya yang akan kita berikan pembelajaran selama belajar di sekolah 1 hari tersebut ada pembelajaran Quran, baik itu tahsin maupun tahfidz Al-Quran. Karena 2 ini menjadi bekal kita hidup di dunia maupun di akhirat yang sulit diajarkan secara virtual. Mohon maaf. Lalu yang selanjutnya adalah review pembelajaran di rumah. Setelah 1 pekan belajar di rumah, tentunya harus direview oleh kita bagaimana capaian perkembangannya, apa kesulitannya, sehingga di situ ada komunikasi antara siswa dengan guru menghasilkan solusi, sehingga menghasilkan pendidikan. Lalu juga kita review bagaimana mutabaah, ibadah, dan amal soleh di rumah. Karena kita ada targetan, usia sekian harus bisa ibadah usia sekian harus sudah bisa ibadah yang lainnya, seperti itu.
Lalu yang selanjutnya yang kita berikan pembelajaran di sekolah adalah praktek ibadah fikih ataupun praktek fikih, karena di dalam Islam ada beban syariat ketika usia mulai balik. Ada beberapa ibadah yang menjadi wajib ketika dilaksanakan, ketika tidak dilaksanakan tentunya konsekuensinya adalah dosa. Itu yang sangat kami khawatir dari pihak sekolah ketika pembelajaran di rumah, target itu yang tidak terkejar, sehingga apa yang sudah menjadi tanggung jawab kami, khawatirnya kami sudah bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kegiatan terakhir ataupun kegiatan penutup ketika siswa belajar di sekolah yaitu pengambilan bahan proyek untuk pembelajaran selama 1 pekan di rumah. Jadi ketika sudah masuk ke sekolah, ketika hendak pulang, kita siapkan proyek ataupun bahan untuk pembelajaran di rumah. Ayah bunda tidak perlu beli proyek keluar lagi, seperti itu. Lalu setelah 1 hari belajar di sekolah, apa yang dilakukan di rumah? Tadi ketika anak sudah bawa proyek, kita sudah pilih ini proyek hari Selasa, contoh ini proyek hari Rabu, ini bahan proyek untuk hari Kamis. Adapun petunjuk pembelajarannya insya Allah kita akan siapkan melalui link video ataupun opsi pembelajaran lainnya. Tentunya insya Allah kita mengupgrade terus supaya pembelajaran lebih efektif. Adapun jika ayah bunda memilih opsi 2 ini ataupun pembelajaran kombinasi antara pembelajaran di sekolah dan di rumah, ketika pembelajaran di sekolah ada beberapa protokol yang harus kita jalankan bersama demi kenyamanan dan ketenangan kita bersama. Setidaknya ada 6 protokol yang harus kita jalankan. Pertama, protokol kesehatan sekolah. Insya Allah kami dari pihak sekolah menyediakan sarana cuci tangan yang memadai baik di lingkungan luar sekolah maupun di lingkungan dalam kelas. Lalu yang kedua, insya Allah kami dari pihak sekolah berusaha untuk menjaga sterilisasi daripada ruangan belajar. Setiap selesai pembelajaran, insya Allah ruang belajar akan kami semprot dengan desinfektan. Lalu yang selanjutnya protokol yang harus kita jalankan dan sepakati bersama yaitu protokol kesehatan guru. Guru-guru kami, yang pertama ketika datang ke sekolah, guru wajib cuci tangan. Kedua, cek suhu tubuh. Ketiga, langsung ganti baju. Sehingga baju yang digunakan ketika di jalan berbeda dengan baju yang dikenakan untuk mengajar di kelas bertemu dengan siswa. Lalu yang kedua, guru wajib menggunakan masker dan pelindung wajah ataupun face shield. Protokol yang ketiga yang harus kita jalankan dan kita sepakati yaitu protokol kesehatan kelas. Yang pertama, kita SOP-nya selama masa wabah ini 1 kelas hanya diisi oleh 3 atau maksimal 4 siswa dengan 1 guru saja. Yang biasanya 1 kelas diisi oleh 15 siswa, 1 guru, kita standarkan 1 kelas maksimal 3 atau 4 siswa dengan 1 guru. Dan dengan tempat duduk ataupun posisi anak belajar sudah kita berikan tanda sehingga lebih mudah untuk physical distancing ataupun menjaga jarak. Lalu yang selanjutnya untuk protokol kesehatan di kelas, semua aturan-aturan insya Allah kita akan sediakan dan pampang di kelas untuk menjaga kenyamanan ayah bunda selama menitipkan putra-putrinya di sekolah. Yang selanjutnya protokol kesehatan siswa, yang ini harus dijalankan oleh siswa. Yang pertama, siswa datang ke sekolah sudah dengan menggunakan masker dan pelindung wajah ataupun face shield. Bagi ayah bunda yang kesulitan nanti mencari face shield di luar, insya Allah sekolah menyediakan fasilitas face shield hanya dengan mengganti harga belinya saja senilai Rp20.000. Lalu yang selanjutnya, siswa ketika datang sama seperti guru wajib cuci tangan, cek suhu tubuh, dan langsung masuk ke kelas sesuai dengan posisi tempat duduk yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, protokol kesehatan yang kelima yaitu protokol kesehatan bagi ayah bunda di rumah demi mendukung kelancaran pembelajaran di sekolah. Yang pertama, ayah dan bunda di rumah wajib menyediakan snack sehat bagi putra-putrinya selama belajar di sekolah. Karena selama wabah ini, kami dari pihak sekolah tidak menyediakan snack ataupun catering. Jadi mohon dipastikan putra-putrinya datang ke sekolah sudah membawa snack sehat yang cukup. Lalu yang kedua, tugas ayah bunda di rumah juga menyediakan air minum
ataupun tumbler ukuran 1 liter. Kenapa harus 1 liter? Kita meminimalisir pengisian air minum di tempat umum, karena sekolah ataupun pengisian air yang disediakan di sekolah adalah sifatnya umum. Kita menghindari kontak dengan barang-barang ataupun dengan fasilitas-fasilitas umum. Dan yang terakhir yaitu protokol penjemputan dan pengantaran. Nah, ini juga menjadi penting yang harus kita taati bersama. Abata memiliki 3 lantai. Setiap lantai ada 8 kelas. Dan insya Allah kita akan atur bagaimana supaya ketika penjemputan itu tidak banyak. Makanya kan satu angkatan ada 4 kelas. Satu hari hanya 1 kelas saja yang masuk. Hanya 15 siswa saja yang masuk di dalam satu angkatan. Bisa terbayang yang biasanya penuh, insya Allah tidak akan penuh. Tidak akan penuh sesak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga waktu pengantaran dan penjemputan kita atur. Selisih jaraknya kurang lebih sekitar 30 menit untuk menjaga ketenangan dan keamanan kita bersama. Mohon sekiranya nanti ketika jadwal pengantaran dan penjemputan sudah di-share, bisa kita jalankan bersama. Lalu yang paling penting pada ayah bunda semua, tentunya selama pembelajaran di sekolah nantinya ada konsekuensi waktu yang harus dibatasi, tidak normal seperti biasa belajar dari pagi sampai dengan sore. Tapi dengan kondisi wabah seperti ini, kita menetapkan pembelajaran di sekolah maksimal hanya 4 jam saja untuk menjaga supaya putra-putrinya tidak terlalu lelah. Lalu tentunya kebijakan ini juga tidak terlepas daripada sisi positif dan negatifnya. Adapun sisi positif yang kami rasakan, tentunya capaian pembelajaran bisa lebih efektif karena semua pembelajaran selama di rumah bisa kita review di sekolah. Apa kesulitan siswa bisa kita bantu. Apa yang siswa belum paham bisa kita bantu pahamkan, sehingga dengan seperti itu kita lebih mudah mengejar ketertinggalan. Lalu yang selanjutnya, kegiatan proyek di rumah bisa juga kita evaluasi. Kegiatan mutabaah ibadah, kegiatan mutabaah amal soleh di rumah juga kita bisa evaluasi bersama. Dan yang terakhir, tentunya juga mengobati rasa rindu putra-putri ayah bunda, rindu bertemu dengan guru maupun rindu bertemu dengan teman sebayanya. Lalu yang saja itu adalah sisi negatif, tidak terlepas juga daripada sisi negatif. Kami sadari bersama bahwasanya dengan opsi ini juga ada sisi hal negatifnya. Pertama, tentulah dengan adanya masuk ke sekolah ataupun pembelajaran dari sekolah, ada perjalanan dari rumah ke sekolah. Nah, tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak menjadi tanggung jawab sekolah pribadi, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa? Karena virus tidak terlihat, virus bisa ada di mana-mana. Mohon dipastikan semua bisa aman. Tentunya kami dari sekolah menyediakan protokol kesehatan sedemikian rupa, itu harus ditaati dan dijalankan bersama. Lalu juga kami memohon kepada ayah bunda untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan yang hampir mirip seperti yang dilaksanakan di sekolah, baik di perjalanan maupun di rumah. Sekian penjelasan daripada kami mewakili pihak sekolah terkait rencana pembelajaran di tahun ajaran baru. Mudah-mudahan 2 opsi ini bisa menjadi solusi bagi ayah bunda semua. Sekalipun saya yakin dengan 2 opsi ini tidak bisa mewakili ataupun tidak bisa memuaskan seluruh keinginan ayah bunda, tapi mudah-mudahan 2 opsi ini bisa mewakili keinginan daripada ayah bunda di rumah. Setelah ini silahkan ayah bunda klik link yang sudah kami sediakan di deskripsi video link YouTube ini, ataupun klik link kuesioner yang sudah kami sediakan pada broadcast WhatsApp untuk mengisi bunda ataupun ayah mengisi opsi pertama ataupun opsi kedua. Sekian dari saya mewakili sekolah Abata. Kami berdoa kepada Allah SWT agar ayah bunda selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan kelancaran rezeki. Titip salam daripada guru-guru kami yang sudah merasakan sangat rindu kepada siswa-siswi Abata. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ku